subbihal ulama'u bin nujumi. Para ulama itu diserupakan dengan bintang-bintang di langit. Diserupakan, dimisalkan dengan bintang-bintang di langit. Kenapa? Wan nujumu laha fawaidu, dan bintang-bintang itu mempunyai faedah-faedah. Dzakarallahu azza wa jalla minha fil Qur'ani thalathan. Allah menyebutkan bintang di Quran itu 3 kali. Al-faidatul ula, faedah yang pertama tentang bintang itu, annaha alamatun linnasi yahtaduna biha fil dhulumati. Bahwa bintang itu sebagai tanda-tanda, alamat untuk kita, untuk manusia, yang mereka meminta petunjuk pada Allah, mencari petunjuk dalam kegelapan. Dengan adanya bintang bisa terang alam ini. Apalagi kalau ada bulan, ada bintang, ada kilat, ada petir, itu membuat penerangan di muka bumi. Kayak zaman saya kecil lah ya, yang lahir 60-an, itu kalau main galasin itu kan dulu belum ada listrik. Bapak ngalamin main galasin ya, yang pakai kapur, pakai debu, abu dapur, diaurin, dibikin kotak-kotak di halaman rumah kita yang masih tanah. Itu kalau musim terang bulan tuh rame, musim terang bulan, musim bintang, main galasin ya di halaman rumah. Nggak ada listrik, nggak pakai lampu petromak. Jadi artinya dengan bintang-bintang, sinar bulan dan juga yang lainnya itu memberi penerangan dalam kegelapan. Yaqulullah ta'ala wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan sebagai tanda-tanda dan dengan bintang mereka mendapat petunjuk. Surah An-Nahl ayat 15. Kalau orang yang mempelajari ilmu astronomi, perbintangan, perlu banget ya, astronomi perbintangan biasanya dihitung itu, ada cara ngitungnya. Matahari pagi, matahari siang, bahkan tanda-tanda waktu sholat itu sebetulnya paling tepat dengan sinar matahari, ya kan? Kalau terbitnya apa namanya fajar, berarti subuh. Kalau sudah terbit matahari, udah siang itu ya. Kemudian zuhur nanti agak miring, gambarnya sinar mataharinya sudah agak miring, gambarnya lebih pendek, bayangannya. Nah itu tanda zuhur dengan sinar-sinar. Bahkan pelajaran ilmu falak itu kalau kuliahnya di syariah ya, tempo dulu. Sekarang sudah nggak ada kuliah ilmu falak. Jadi udah dibuang adanya ilmu falak di Fakultas Syariah. Itu kayak tanggal-tanggalan dengan ilmu falak. Ilmu falak dihitung kemiringan matahari berapa, tanggal ke laut ketahuan, kemudian waktu sholat ketahuan. Ini dari tanda-tanda alamat dari Allah. Dan orang-orang yang pelaut-pelaut itu, pelaut-pelaut itu menggunakan bintang-bintang. Pelaut-pelaut menggunakan bintang-bintang. Orang tua kita dulu besarnya bulan itu tahu di tanggal 15 katanya, di tanggal 7. Padahal mereka buta huruf. Tapi dengan melihat besarnya bulan, mereka tahu tanggal berapa, terutama tanggal Islam. Ini ya, yang pertama, al-faidatu tsaniyah annaha zinatus sama. Kalau tadi sebagai tanda buat manusia dari kegelapan. Faedah yang kedua, bintang itu annaha zinatus sama, merupakan perhiasan langit. Yaqulullahu ta'ala wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Ya, terus wa ja'alnaha rujuman lisyayatin itu ya. Annaha zinatus sama, yaitu bahwa bintang-bintang itu merupakan perhiasan
di langit. Allah berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sesungguhnya kami telah hias langit-langit itu, langit sama dunia, sama ad-dunya, langit yang terdekat dengan lampu-lampu masabih. Lampu-lampu di sini yang dimaksud adalah bintang-bintang. Ya, bintang-bintang. Kita bayangkan kalau langit polos saja, gelap kalau musim hujan ya, nggak enak kelihatannya. Nah, kalau musim kemarau ada bintang, ada bulan, itu menandakan keindahan langit bimasabiha, dengan lampu-lampu. Al-qaidatu tsalitsah annaha rujumul lisyayatin, bahwa bintang-bintang itu merupakan lemparan-lemparan, batu lemparan buat ngelemparin setan-setan. Alladzina yastarikuna sam'a, yang mencuri pendengaran. Yaqulullahu ta'ala di dalam Al-Mulk juga ya, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzab sa'ir. Dan kami jadikan batu lemparan-lemparan itu, atau bintang berekor disebutnya, komet. Dalam bahasa anak sekolah disebut komet, bintang berekor. Ada juga di surah An-Najm, An-Najmus Tsaqib, bintang yang nutlep. Itu dilemparin buat setan. Ya memang setan suka mengintip ya dari sama'id dunya. Sama'id dunya itu langit yang terdekat, yang terlihat oleh kita dari bumi ini, ada langit. Itu sama'ud dunya, artinya langit yang terdekat ke bumi. Jadi lempar di situ setan-setan. Makanya kenapa para dukun itu amalannya Quran? Karena ada sebagian yang mereka intip. Cuma nulisnya dukun itu pakai tangan kiri. Kalau kita nulis Quran Arab dari kanan ke kiri. Kalau mereka dari kiri ke kanan. Kalau kita nulisnya di masjid, di bangku, di sekolah, di meja, tempat rapi. Kalau mereka nulisnya pakai di WC. Nulisnya di mana lagi? Nulisnya pakai darah head. Darah head perempuan yang pertama kali head. Itu perdukunan tahu-tahunya saya baca dari serialnya itu dari sejak zaman Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Bahkan perdukunan di dunia Arab itu persis sama aja dengan yang ada di Indonesia. Jadi itu nulisnya itu memang pakai darah head. Saya pernah, mungkin Ustadz Hasan tahulah daerah Poncol itu. Ada berapa yang beraliran kejawen, dukun gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah pada pergi. Ada pergi yang dipanggil oleh Allah, ada pergi ke tempat lain. Itu ada dukun tua disebut sama masyarakat. Bahkan orang ada yang mati tanpa sebab, curigaannya dia. Itu hujan-hujan pernah ke rumah. Pernah ke rumah malam-malam kira-kira jam 9:30. Itu kalau berdua berantem itu nggak ada orang tuh. Karena rumah saya itu kan di bawah itu. Istri saya anak-anak di atas. Akhirnya dia ngobrol-ngobrol. Saya ngomong gini, Bapak disebutnya dukun ya masyarakat, bener nggak? Enggak bener deh Ustadz, dia bilang. Manggilnya deh Ustadz. Enggak bener deh Ustadz. Amalan saya Al-Quran. Amalan saya doa nubuat. Oh begitu. Nah tapi nggak kelihatan sholatnya, nggak kelihatan. Kemudian kayaknya kalau habis melakukan sesuatu dia hilang. Katanya kalau habis membunuh orang tuh dia puasa 40 hari tidak bertemu dengan yang lain. Kemudian ada yang nanya pada saya, Dek Ustadz kok tamunya banyak? Pasiennya banyak, rupanya iri dia. Sama tamu saya. Saya bilang, saya mah kata orang Ustadz. Kata orang ya, bukan kata saya. Jadi datang ke rumah saya itu nggak mesti buat jadi pasien, ngaji, saya bilang. Begitu. Jadi para hadirin begitu ya. Jadi para dukun jangan salah, mereka juga ada wirid dari Quran.
Ada dari kalau bahasa Kejawen, bahasa Sunda model dulu ada. Kayak contohnya air tengulang-ulang duduk di cangkawali, airnya wong sejagat kabeh kaawaking. Tuh ada bahasa-bahasa mereka kayak gitu. Ya bahasa-bahasa dulu. Saya banyak yang kasih saya buang-buangin. Yang begitu-gitu enggak deh saya bilang. Takut. Ya. Ya memang kalau sakit kecil misalnya harganya ke dukun ngasihnya 1.000.000, ratusan ribu. Kalau mungkin sakitnya parah di daerah Bumi Ayu itu ya katanya, apa namanya, Banyuwangi, udah tarif-tarifnya tuh. Banyuwangi itu 5 juta terus sakitnya berat nggak pernah sembuh. Kalau 10 juta tinggal pas pulang ke rumah udah ada bendera kuning, begitu ya, sampai begitu tarif-tarif. Kalau dicek diperiksa, kalau di YouTube itu ada Ujang Bustomi ya, Ujang Bustomi, ada Gus Idris yang melawan para perdukunan. Boleh dicek Pak, diperiksa ya. Ada juga penipuan kayak ilmu merah, ya, itu yang meneliti ya kebohongan-kebohongan para dukun segala macam. Ilmu merah. Dan juga ada yang dari Aceh itu yang meneliti kebohongan-kebohongan dukun tersebut. Tapi kita yakin aja kalau memang harus mati kan Allah yang matiin kita. Yang matiin kita ya. Kalau memang kita belum umurnya belum sampai ya tetap akan dilindungi oleh Allah SWT. Ya kita kembali lagi, jadi mereka tuh Quran, jangan kaget, jangan terpesona. Tahu-taunya mereka itu cara nulisnya, cara prakteknya berbeda dengan kita. Kadang-kadang berbungkus kiai, berjubah, peci haji, sorban. Tahu-taunya memang mereka hanya untuk menutupi kedukunan mereka. Saya sering bertemu dengan orang-orang semacam itu. Dari ujung ke ujung pengalaman ketemu dengan orang pinter disebutnya ya. Rata-rata banyak yang nggak bisa baca Quran. Jadi punya wirid, zikir itu dihafal. Punya wirid, zikir dihafal. Kayak banyak amalan-amalan yang mereka sendiri barisnya harokatnya nggak ngerti. Ya. Kayak sebagai contoh saya seringnya gaulnya dengan orang Al-Hikmah, ya kan? Al-Hikmah, Pak Hasan juga orang Al-Hikmah. Tapi saya di situ memperbaiki karena mereka buka pengajian, memperbaiki bacaan-bacaan Quran yang rusak. Al-Quran ya, yang dipotong-potong, kemudian yang segala macam salah gunakan. Ini saya luruskan karena mereka minta diluruskan. Kita jangan menjual belikan ayat Quran, utuh aja kalau mau doa, wirid doa. Kalau Al-Hikmah itu ada jual belinya, misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun misalnya. Ntar itu bagi 4 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Tingkat pertama gitu ya. Ntar naik ke tingkat kedua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tingkat kedua. Tingkat ketiga diutuhin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ntar berapa kalinya juga beda. Tingkat pertama misalnya 13 kali, tingkat kedua misalnya 27 kali, ketiganya beda lagi. Ujung-ujungnya ada yang nggak benar juga, nggak lurus juga. Ada yang benar, ada yang lurus, ada yang jujur, ada yang nggak jujur. Jadi memperjualbelikan begitu. Tapi kalau lurus sesuai dengan Al-Quran silahkan diikuti. Kalau nggak sesuai jangan. Nah hadirin yang berbahagia. Itu tadi ada 3 ya, faedah bintang tadi. Wal ulama'u tajtami'u fihim hadhil awsaf. Jadi ulama itu terkumpul dalam 3 sifat bintang tadi. Sebagai petunjuk. Ya, kita bayangkan Pak, kalau di petukangan ini nggak ada macannya. Macannya itu apa? Kalau macannya ulamanya, alhamdulillah masih banyak di petukangan ini, masih banyak. Petukangan utara malah yang kurang, selatan yang kurang. Kebanyakan ngumpul di
di utara. Banyak masjid yang ustadznya sudah pada habis. Ya kalau Pak Haji masih banyak, tokoh-tokoh masyarakatnya masih banyak. Cuma kalau nggak ada kiainya, nggak ada tokoh ustadznya di masjid atau di musola itu, ibaratnya sudah nggak ada macannya. Ya, sudah nggak ada macannya. Jadi sebagai petunjuk, sebagai perhiasan, sebagai batu lemparan, alat lempar untuk melempar setan. Dan kalau kita jalan ke suatu daerah yang tidak ada majlis taklim, tidak ada masjid, pasti itu di daerah tersebut benderanya rata-rata merah, gersang Pak, rata-rata merah, minuman yang tersebar, kemudian orangnya juga serem-serem, tidak ada sholat, tidak ada ngaji, serem-serem daerahnya. Tapi kalau ada ulamanya, ulama itulah bintang. Ulama itu yang menerangi kita satu. Maka saya kalau jadi imam, kayak tadi saya imam dulu di musola itu. Saya biasanya kalau lagi habis sholat sunnah nengok dulu ke belakang, kali aja ada remaja yang bisa imam. Saya dorong remaja memang. Alhamdulillah imam banyak. Itu saya suruh maju. Nah, kalau nggak ada baru kita imam. Jadi alangkah langkah untuk imam aja sedikit. Untuk imam itu sudah sedikit. Ada imam satu, itulah cahaya, ya imam sholat. Ya kalau sekedar imam sih banyak, cuman yang fasih itu yang jarang, ya. Kemudian wal ulama tajtami'u fihim huda hadhil awsaf. Jadi sifat-sifat yang saya sebutkan tadi terkumpul pada diri ulama. Fahum al-hudatul ladzina yahtadi bihimun nasu bidzulumati haitsu yastabihul haqqu bil batil. Jadi mereka itu para ulama adalah para petunjuk para manusia, orang-orang yang mencari petunjuk dalam kegelapan. Karena kenapa? Kalau tidak ada ulama yastabihul haqqu bil batil, kebenaran menyerupai kebatilan. Wahum zinatu hadil ardi. Mereka adalah hiasan di muka bumi ini. Wahum rujumun lisayatini alladzina yukhallituna al-haqqa bil batil. Mereka adalah alat lempar Allah untuk para setan yang mencampur baurkan kebenaran dengan kebatilan. Wa yudkhiluna fid dini ma laysa fihi min ahlil bid'ah wal ahwa'i wad dhalalati. Mereka para ulama yang memasukkan dalam agama ya yang di dalamnya tidak ada orang-orang yang suka bawa kebid'ahan, membawa hawa nafsu dan kesesatan. Inna masalal alimi kamathalil ma'i wal ghaithi. Sesungguhnya perumpamaan orang alim itu seperti perumpamaan air dan hujan. Intifa'un nasi bihima ghairu mahdudin bihaddin. Jadi seperti air dan hujan kalau turun membawa faedah, membawa manfaat. Air hujan dengan hujan turun. Makanya bapak-bapak kalau hujan tuh jangan maki-maki hujan, ya. Mau ngawinin jangan pakai kedukun supaya ngadangin hujan, jangan, ya, jangan. Saya kasih aja nih daripada kedukun gratis nih ya. Kalau kedukun udah haram, mahal lagi. Nih kalau punya acara minta sama Allah, baca alam taro 11 kali. Ya, nggak usah naro bekakak ayam di WC, mendingan dimakan. Kalaupun hujan, itu hujan rahmat. Ini caranya. Sebelum mulai acara, misalnya tahlilan malamnya malam angkat ya. Malam angkat, pimpinannya ustadznya bimbing pas tahlil itu. Baca alam taro bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim thayran ababil. Tarmihimnya 11. Tarmihim.
tarmihim 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 bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baca. Insya Allah Pak, orang ketukangan poncol itu udah pakai. Dan kalau mau ngecor mau apa pakai itu. Saya kasih. Ya yakinin aja. Kalaupun kasih hujan juga adalah hujan rahmat. Pak ya, hujan rahmat. Ditambahin doa nur buat. Allahumma di sultanil azim wadil manil qadim wadil wajhil karim. Ada lagi tambahannya kalau mau nih, selain hujan. Kita pengen rezeki ngalir, Pas turun hujan kita baca surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbikal wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Terus baca Pak. Sampai reda tuh hujan. Insya Allah akan ngasih rezeki kita dari arah yang tidak diduga-duga. Ya, ini terus saja baca Al-Kautsar. Jangan wah hujan nih, payah nih hujan nih turun. Jangan begitu. Baca saja surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan itu hujan rahmat dan turun ke kita rahmatnya. Ya, saya pakai itu Pak ya. Karena kalau ngaji mah saya bagi cuma-cuma begitu aja kalau ngaji. Orang ngaji itu saya bagi. Ya saya itu kan para ustadz, para kiai itu kayak tukang jahit. Kalau ustadznya kok gitu-gitu aja. Ya mungkin yang dikabulnya yang minta, yang dikasih. Kayak tukang jahit. Pakaiannya dia jelek biasa aja gitu kan. Orang lain dibagusin. Ya gitu, jadi kayak tukang-tukang segala macam. Siapa tahu kabul buat Bapak. Tapi saya pernah komplain juga sama Allah. Ada orang minta doain haji, pergi haji. Ada doa minta doain umroh, pergi umroh. Pada pergi rata-rata. Saya komplain sama Allah. Ya Allah, tega banget saya bilang gitu ya. Komplainnya gitu Pak. Masa saya tukang doa nggak pernah pergi, saya bilang gitu ya. Nggak pernah pergi. Apa kau benci marah sama hamba? Mohon ampun. Nabimu benci sama hamba, sampaikan salam. Besok-besoknya disuruh pergi. Ya, jadi kita begitu agak bukan marah, agak marah pada Allah, lucu juga, sedih juga gitu. Komplain orang minta doa mulu, ya kan? Minta doa, kayak ada orang minta doain kaya. Tapi saya ngomongnya candain begini, ente nggak ada orang bisa bikin kaya, bikin susah. Saya bilang kalau saya bisa bikin ente kaya, ngapain ente duluan, anak duluan, ya. Tapi itu bercanda aja. Saya kasih nih doanya, tinggal bangun malam. Kuncinya kalau sering bangun malam, insya Allah doa-doa dari kiai, ya. Nah, bapak-bapak, hadirin hadirat yang berbahagia. Jadi manfaat hujan yang turun ke bumi itu, ya, bermanfaat, numbuhin tanaman-tanaman. Dari tanaman ada yang dari jadi pohon. Kemudian ada air buat ke rumah kita masuk, ke mesin kita, mesin air. Dari pohon ada yang jadi kertas, ada yang jadi besi, dari tanah, ada yang jadi segala macam makanan, dari padi, semuanya ya. Airnya ujung-ujungnya menjadi uang, jadi rezeki bagi kita. Ya sebetulnya mah segala gejala alam ini bapak-bapak, kalau kita hayati, kita islamkan enak. Contohnya kucing, di rumah kita banyak kucing nih. Kita kasih makan kucing. Daripada mubazir itu tulang, ya ikan-ikan, kasih. Kita baca dalam hati, ya rizki, ya rizki, ya rizki, ya rizki, ya rizki. Itu doanya. Semut nih, daripada semut kita semprot, dosa, kasihan dia. Dia juga punya anak juga. Punya anak. Tikus punya anak juga. Maka saya suka ngomong gini, hei kus, kalau ente di dalam gak bisa diusir pergi, apa boleh buat? Kamu harus mati. Akhirnya kadang-kadang matinya tanpa sebab. Ada kucing Allah utus. Saya gak miara kucing. Cuman kucing kadang-kadang ada yang betah di rumah. Bunuh-bunuhin kucing. Ya, nah gitu, bunuh-bunuhin tikus. Kemudian kayak model nyamuk gitu ya. Jarang kita semprot, baca sholawat aja insya Allah.
Nah, kayak ada semut, sapu jangan dibunuh. Bahkan kalau mau ngeluarin motor juga saya usahakan semut pinggir. Kalau bisa kita kasih gula. Kasih gula, semut kalau di rumah tuh ada gula dikit, 2 butir, 3 butir. Baca kita kasih. Wal yatalatop, wal yatalatop. Baca tuh Pak, 21 kali. Wal yatalatop, wal yatalatop, wal yatalatop. Itu. Jadi gejala-gejala alam ini dari Allah kita bacain. Kalau kita ke masjid ya jam 3, setengah 4, jam 4 kita berangkat. Ada dengar suara ayam. Suara ayam, mungkin ada yang miara ayam bunyi. Kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar sampai habis terus Pak baca. Itu semuanya adalah petunjuk. Rizki kau diyakinin oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin. Doa-doa para ulama, para kiai gitu. Kita kalau mau jalan pas jalan tajakan Pak ya. Allahu Akbar. Turun subhanallah. Datar la ilaha illallah. Ada bacaannya. Pas nanjak Allahu Akbar. Turun subhanallah. Datar la ilaha illallah. Beda kampung Petukangan ke Kereo. Antara perbatasan Petukangan dengan Kereo kita ngucapin assalamualaikum ya ahlal qaryah. Assalamualaikum ya ahlal qaryah. Salam. Ya wirid mulu, emang dikir mulu. Makanya banyak orang Islam, orang kafir yang masuk Islam karena di Islam itu lengkap wiridan, dikiran dan lain-lain. Pak ya? Ini kalau itu mengutin nanya aja ya, pribadi ya. Hanya pas saya keluar ntar, saya itu hobinya kalau keluar habis ngaji kalau ada waktu ngopi Pak, ajak kongko aja saya nongkrong ngopi, ngudu dulu gitu ya, ashabun nar ya kan ya, nggak apa-apa. Yang nggak ngerokok nggak apa-apa, yang ngerokok dulu gitu ya, nyantai aja. Ya bapak-bapak, kita lanjut. Qala Maimun bin Mahron, kata ulama Maimun Mahron, inna mathalal alimi kal baladi kamathali ainin azbatin fil baladi. Sesungguhnya perumpamaan orang alim itu di suatu negara seperti mata air yang tawar di suatu negara. Mata air tawar itu mata air kalau negara di daerah kita kan banyak mata air tawar, tidak manis. Banyak juga mata air yang panas, tapi nggak ada gulanya, nggak ada asamnya, nggak ada asinnya, nggak ada garamnya, berarti tawar namanya. Qala ba'dul hukama mathalul ulama'i mathalul ma'i haitsuma saqatu nafa'u. Sebagian ahli hikmah, perumpamaan ulama itu seperti air, di mana air itu turun maka akan memberi manfaat. Walaysa linnasi iwadun albattata anil ulama. Tidak ada gantinya lagi sama sekali ulama itu untuk manusia, tidak ada. Makanya kalau ulama nggak ada kita payah itu. Nah sekarang ini lagi diuji negara kita, lagi kita ditegur. Ada ulama ini dua, pernah saya gembar-gemborkan ya. Ulama yang akhirat, ulamaul akhirat dan ulamaul su, ulamaul akhirah. Ulamaul akhirah itu yang lurus istiqomah. Yang mungkin kebanyakan ulama lurus ini dikejar-kejar biasanya. Dipitnah, dikejar-kejar, dizalimi. Ciri-cirinya begitu aja. Dibenci. Orang keras, benar, dibenci. Yang lembut kalau benar dibenci juga. Yang lucu kalau benar lurus dibenci juga. Tapi kalau ulamaul akhirah, ulama usu, yang ulama yang jahat, ciri-cirinya dia ngejar kedudukan, ngejar pangkat, deketin pejabat, deketin pengusaha, ya, deketin pengusaha. Ada beberapa saya juga yang kenal yang namanya orang-orang ada, orang-orang kaya.
tapi saya nggak pernah manfaatin. Kalau mereka minta baru, tapi kalau mereka nggak minta, diem aja. Ya kayak misalnya sekitar tukangan ini banyak sekali. Tapi kalau manakala mereka nggak minta, kita nggak datang. Nggak datang, kalau mereka minta, baru kita datang. Ya illa ayyakuna lahum iwadun anis syamsi wal afiyah. Hanya saja mereka para ulama itu sebagai ganti daripada matahari dan juga mereka memberi kesehatan. Para ulama, kalau orang dulu motong ayam aja mau ulama, motong ayam Pak. Saya sering ada orang motong ayam, ayamnya segede gini, potongin ayam, udah gitu dia ngamplopin gocap, ayamnya seberapa harganya? Udah gitu ntar udah mateng, itu pahanya sama dadanya dikasih saya. Buat dia mana? Segede gini kan? Saya tanya, ayam segede kepel gini kok saya dikasih sampai gede gini, pahanya sama dada. Kasih gocap lagi. Enggak, Ustaz. Saya pengen niat sedekah aja sama Ustaz. Terus nanti ada bekas-bekas Ustaz kita makan juga. Nah, orang dulu begitu. Kemudian nama kadang-kadang cari Ustaz dulu, Ustaz, ke Kiai, mencari nama anak, kemudian juga mau acara ke Ustaz, mau Agustusan ke Ustaz, ke Kiai, semuanya tuh. Jadi sekarang enggak lagi. Nama sekarang nyari di Google, ya kan? Di Google. Rojikin, siangnya Rojikin, malam Rizkiana. Dirubah-rubah, Rizkiana, Syarifah, Syarifin, ya, dan segala macam. Qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah, qultu li abi, kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dia mengatakan kepada bapaknya, kepada bapak, ayu rajulin kana Syafi'i. Syafi'i itu model orang kayak gimana sih Syafi'i? Pak ini sami tuksiru minad du'a ilahu. Saya dengar bapak banyak banget mendoain dia. Doain Imam Syafi'i terus qala ya bunaya anakku kana kasyamsi lid dunya. Syafi'i itu bagaikan matahari di dunia. Wa kal afiyati linnas, dan dia itu seperti pemberi kesehatan untuk orang-orang. Fahal lihadaini min khalfin aw min huma min iwadin. Apakah dari dua ini, yaitu matahari dan kemaafan itu, ada gantinya? Nah ini Imam Syafi'i. Nah bapak-bapak mungkin karena sudah bel isya, kita cukupkan sampai di sini.